Pakai aren ini, Bu? Iya. Oke, makasih, Bu. Oke. Sahabat Walhi, Indonesia menyimpan pemanfaatan sumber daya alam yang mencapai puncak kejayaan serta memberikan kesejahteraan sekaligus daulat bagi masyarakat lokal. Kejayaan pemanfaatan sumber daya alam ini seharusnya memberikan contoh dan pembelajaran yang baik bagi negara. Wilayah kelola rakyat merupakan pengelolaan wilayah tertentu yang partisipatif, baik tata kuasa, tata kelola, tata produksi, dan tata konsumsi. Melalui mekanisme yang memperhatikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai pendukung kehidupan yang berdasarkan nilai dan kearifan setempat, guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, sahabat Walhi, di Desa Tua Indrapura terdapat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hasil bukan kayu yang dicontohkan salah satu masyarakat di desa tersebut. Ingin tahu kelanjutannya? Mari ikuti potret hijau Walhi Riau. Hai Bang Ocu. Apa kabar Bang Eko? Sorry nih, aduh Ya, lagi beraktivitas nih. Lagi ngapain nih Bang? Ini rencana mau deres aren ini. Deres aren ya. Iya. Cuma ini masih proses awal nih untuk penderesan, masih kita bersihkan. Tapi belum semua juga karena ini masih menunggu sekitar kurang 1 bulan lagi lah untuk kita proses kedua. Oh gitu. Ini berarti masih proses awal ini Bang. Masih proses awal kita pembersihan aja. Yalah, saya atur dulu Bang ya. Oke Bang. Hati-hati Bang. Ini Bang ya. Hati-hati. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Jadi ini tadi sedang apa nih Bang prosesnya? Ini tadi sedang pembersihan aren yang akan siap untuk dideres. Cuman ini masih pembersihan awal karena dia masih muda kan. Mungkin sekitar 1 bulan lagi lah baru mulai proses keduanya. Oh jadi ini masih muda Bang ya? Ya. Prosesnya ngambilnya gimana tadi Bang? Ya kita pertama bersihkan pelepahnya. Nanti kita bersihkan juga yang atas ini nih apa songkop-songkopnya itu. Baru nanti kita pukul dan kita ayun-ayun mungkin sekitar 3 atau 4 kali pun udah cukup. Baru kita lakukan pemotongan dan kita sadap. Nah proses sadapnya tadi itu gimana tuh Bang? Ditampung terus ditunggu berapa hari? Ya proses penyadapan itu dilakukan dalam 1 hari 1 malam itu 2 kali proses. Kalau pagi kita tampung berarti sore kita ambil. Kalau yang sore kita tampung, yang pagi kita ambil. Dapatnya berapa? Tergantung Berapa liter? kalau kita rutin
melakukan penderesannya ya kemarin ada juga sampai 15 liter, 20 liter. Cuman ketika kita sering tinggal, ini kita deres, nanti sore nggak kita deres, pergi kita kemana, datang lagi besok dideres, itu makin lama makin kurang. Karena pada dasarnya kalau aren ini kalau sudah dideres dia harusnya setiap hari melakukan pemotongan. Oh, setiap hari. Nah, kikis-kikis seperti irisan bawang aja. Nah, tapi kalau tidak ya itu contoh yang di atas itu. Itu karena sering saya tinggal, nggak saya deres-deres, jadinya kering sendiri. Oh, kering sendiri. Nah, itu masih panjang pada tangannya kan. Nah, itu akhirnya banyak juga. Kalau penyebab lain yang mengurangi hasil ada nggak? Penyebab lain saya masih belum tahu secara pasti, cuma kata orang tuh antara musim kemarau dengan musim hujan pun itu faktor juga yang menyebabkan kurangnya air. Kalau pertama musim kemarau ataupun angin besar ya juga. Penyebab lainnya ketika kita kurang matangnya dalam proses pemukulan, proses pengayunan, itu akan berpengaruh juga kepada air yang sedikit. Nah, Bang, ini kan tadi sampai 20 liter lumayan juga itu. Itu mau diproduksi sendiri atau kedepannya ada rencana untuk diperjualbelikan seperti itu? Untuk saat ini karena saya uji coba dulu itu nanam arenanya 1-2 batang, 1 batang ini. Jadi setelah saya dapatkan niranya, saya proses sendiri untuk menjadikan gula. Kalau hitung-hitungan yang saya dapat dari hasil ini, dalam 4 liter itu menjadi 1 kilo gula. 4 liter 1 kilo 4 liter gula. nira 1 kilo gula. Berarti kalau kemarin saya dapat 20 liter, bagi aja kan, bagi 4 dapat berapa? 5 lah ya, 5 kilo gula. 5 kilo gula dengan nira 20 liter. Tapi untuk selanjutnya saya hanya baru kampanye aja, belum ada saya menjual hasil produk dari aren ini. Tapi saya kampanyekan dalam bentuk ya mengundang kawan-kawan datang untuk minum nira segar, karena dalam nira segar ini banyak mengandung obat. Salah satunya yang saya tahu itu untuk obat diabetes, untuk obat asam urat, dan mungkin kolesterol juga. Iya, nah emang banyak sih dari pihak-pihak pemerintahan pun, dari kecamatan datang juga ke rumah untuk minta air nira segar. Sementara saya proses gula itu pun tidak saya juga jual. Saya sekitar punya kemarin itu sekitar 15 kilo gula. Saya bagi-bagikan habis ke tetangga gitu. Ada juga orang yang butuh untuk obat, saya kasih juga, karena katanya kalau obat-obat yang apa itu ada hubungannya dengan nira juga. Pakai gula aren harusnya yang asli, dan gula aren kami kan asli tanpa campuran apa-apa. Oh, berarti nggak ada campuran apa-apa. Ya. Kalau tapi kedepannya ada rencana? Kedepan nih bahkan saya 4-3 hari yang lalu sudah melakukan penanaman itu 1 hektar. 1 hektar di ladang saya di sana. Karena aren ini sifatnya tanaman tumpang sari, sehingga saya menanamnya nanti akan saya lakukan di tumpang sari dengan mungkin untuk sekarang sawit, tapi sawit saya biarkan, fokusnya saya ke aren. Nah, nanti mungkin saya akan tumpang sari juga dengan mungkin ini bibit pohon-pohon ini gitu. Oh, bibit pohon hutan gitu. Pohon hutan. Jadi pertama mungkin ya kita menjaga lingkungan tetap stabil. Kedua juga kita bisa mendapat penghasilan yang dikatakan sangat luar biasa kalau dari aren. Karena kalau kita kalkulasi aren, kalau kita 600 batang aja, anggaplah yang produktifnya 80 batang dalam setiap hari setelah umur misalnya 7 tahun ke atas lah ya, dapat 1 kilo aja 1 batang, dijual murah 10.000 aja gulanya. Berarti kalau 80 kilo udah berapa? 800.000 ya? Iya. Per hari. Jadi per hari kalau aren hasilnya. Makanya saya di sini juga mengajak teman-teman juga untuk yuk kita mulai yuk merubah pola bertanam kita, bagaimana tetap kita menjaga lingkungan, juga bagaimana tetap kita berpenghasilan yang sangat bagus gitu. Di sini juga udah mulai oke. Ada beberapa tokoh yang siap juga seperti Pak Anton, dia udah siap untuk 3 hektar aren. Pak Muhir juga demikian, bahkan saya dengar untuk 4 hektar. Oh, berarti masyarakat sini belum ada yang mulai nih, Bang? Belum. Berarti Abang mulai dulu ya, nih. Wah, saya mulai ya. Iya. Itu gimana tuh, Bang? Maksudnya kan ini perdana lah, iya. atau baru mulai. Kenapa ada niat untuk merusak tren? Kan saya lihat di sekitar sini trennya sawit ya. Iya. Kenapa berani untuk beralih ke aren?
Nah, penyebabnya apa ya? Ya penyebabnya karena saya berpikir rupanya ini sekarang kita di sini aja udah di lokasi rumah aja kita udah sawit semua ya. Itu kalau kemarau ya mudah kering, kalau hujan ya mudah banjir. Karena sifat dari sawit kan tidak bisa menampung air, hanya bisa makan air banyak tapi tidak bisa menampung. Makanya saya perlahan juga dengan teman-teman yang baik. Lokasi ini sawit udah saya matikan semua, udah saya racun semua, dan dia beralih fungsinya kepada buah-buahan. Seperti mungkin duren 1-2 batang udah berbuah walaupun baru belajar. Juga banyak ada pohon mangga, pohon manggis dan segala macam, banyak sini ada pohon-pohon. Itulah yang saya tanam nanti, bukan lagi sawit gitu. Termasuk kita juga nanti di ladang. Kenapa saya kok harus berubah dari sawit ke aren? Pertama saya melihat dari faktor ekonomi dulu lah Mas ya. Bahwasanya sekarang harga sawit di sini sudah tidak bagus. Kalau kita punya 2 hektar sawit, itu kita belum bisa duduk di rumah. Harus mencari kerja sampingan keluar, kita kerja. Karena kalau dengan harga sawit sekitar 900, 850, kalau 1 ton sawit aja baru 850.000, belum potong upah panen. Apa sanggup untuk biaya keluarga dalam 1 bulan? Kan tidak sanggup. Makanya itu saya berpikir kembali apa yang bagus ya. Rupanya saya tanya sini tanya sana dulu. Itu udah setahun yang lalu lah lebih saya aren bagus juga, makanya coba saya aren. Coba aren. Dari mana infonya atau belajar dari mana? Saya untuk aren itu pertama mendengar aren begini begitu kan, langsung saya buka ke YouTube lah, begini begitu. Apa itu begini begitu ya? Katanya aren itu merupakan, kalau sekarang trennya itu emas hijau kan. Betul. Dia emas tapi hijau kan gitu, emas hijau. Jadi kalau kita nanam aren ya bagus juga. Setelah saya kalkulasikan, setelah saya coba 1 batang rupanya ya bagus. Banyak orang yang mau beli tapi saya tidak jual hasil ini kan. Kenapa gitu. tidak jual? Karena saya untuk kampanyekan dulu. Ngajak kawan. Rupanya aren itu bagus. Okay. Nah, rupanya aren itu bagus di sini gitu kan. Terbukti saya sudah deresan gitu. Makanya saya sekarang buat pembibitan aren, akan saya tanam di ladang sawit yang insya Allah mungkin ya yang saya rawat total tuh arennya. Ya. Mungkin nanti bisa juga kita lihat ke ladang. Karena saya pun baru 4 hari 3 hari nanam ini, saya pun belum lihat nih kondisi di sana kayak apa, belum lihat. Apakah habis dimakan hama ataukah masih utuh, kita belum tahu. Gitu. Iya. Oke. Berarti niatnya mulia nih, selain untuk jaga lingkungan ya untuk minimal untuk perekonomian sendiri. Nah, ini di sekitar sini saya lihat udah banyak pembibitan aren ini, Om. Iya. Oke. Cuman ini kalau kita lihat ini udah mulai siap tanam, udah siap kan. Ini emang saya udah ada yang kemarin ditanam, yang 1 hektar itu cuma bisa lihat. Berarti ini pembibitannya nih Bang ya? Ya, ada ini pembibitan dan udah sebagian udah saya ambil kan untuk ditanam yang 1 hektar itu. Ini masih sisanya, teman masih banyak. Ini belum kita bersihkan karena kemarin musim kemarau, jadi sedikit biar lembab, jadi kita nggak bersihkan. Kalau udah musim hujan gini nggak apa-apa dibersihkan. Proses pembibitannya ini bibitnya dari mana nih? Kita bibit kebetulan nih dari Jawa kita ambil. Oh, dari Jawa ya, kirimnya. Kita pesan. Kenapa di Riau sendiri belum ada atau gimana? Udah ada juga kalau pembibitan dari Riau juga. Tapi kalau ketika saya mulai dulu sih baru pertama saya belum dengar, makanya saya ngambil dari Jawa gitu kan. Oke. Ya. Nih lagian kalau pesan di Jawa kita juga kayak yakin banget bahwasannya orang yang mencarikannya adalah bibitnya bagus gitu. Artian indukannya bagus gitu. Indukannya bagus ya. Jadi saya ya tetaplah ngambil dari Jawa aja biar agak apa sedikit gitu, terjamin sedikit gitu. Berarti ini prosesnya betul-betul memang abang dari awal mulai. Iya, dari awal kita dikirim itu dalam bentuk lataknya. Oh, dari ya bentuk kita latak. semai di sini. Setelah kita semai, kita masukkan ke kolibet, kita rawat dia gitu. Berarti pembibitan ini penanamannya gimana nanti Bang? 1 hektar itu berapa bibit yang harus disemai atau yang diolah seperti itu? Kalau saya rencananya ini nanamnya jarak tanam ini 4x5. Kalau itu tidak pakai tumpang sari, tapi kalau pakai tumpang sari
saya nanamnya ya 6 kali 8 bisa juga cuma sehari kan, tergantung aja penanaman. Apa hambatan pas pembibitan nih biasanya? Jadi Hambatannya itu kalau kita pesan kelataknya itu 10.000 misalnya, yang jadi itu 50% pun berat gitu. Padahal di sana tuh udah dipilih kan, udah lewat proses tradisional dengan rendam itu, yang ngapung kita buang, yang tenggelam baru itu bagus berisi. Tapi pada kenyataannya sampai di sini pun ya saya pesannya sekitar 20.000 batang. 20.000 batang. 20.000 kelatak. 20.000 kelatak. Tapi yang jadi paling 2.000. Berarti bibitnya memang ya mati. Iya, yang mati bibitnya, bukan udah tumbuh, tapi dia nggak mau tumbuh dari kelatak ini. Kalau udah tumbuh pasti bisa ditanam. Iya. Oke. Bisa ditanam kalau udah tumbuh. Cuman inilah masih nunggu agak besar juga nih. Bagaimana ceritanya kalau agak besar ditanam? Kalian masih uji coba nih. Kemarin yang sebesar ini kita tanam. Coba nanti kita tunggu besar lagi, baru kita tanam kayak apa perbedaannya. Oke. Berarti nanti kalau ini gagal, masih terus semangat. Kita harus terus mencoba karena yang namanya orang mau sukses itu tidak mudah. Betul. Banyak hambatan dan tantangan. Salah satunya mungkin kita di sini beda sendiri dengan yang lain. Kawan-kawan ini itu kalau saya kok aren gitu kan. Ya itu tantangannya, tapi nggak masalah. Yang penting untuk kepentingan kita bersama. Dan saya mengajak kawan-kawan untuk ikut juga di sini. Setelah kita kasih tahu prosesnya, dari Kerinci pun orang datang ke sini juga, dari datang ke sini hanya untuk menengok proses penyedapan kadang-kadang gitu. Padahal saya pun baru junior lah katakannya, karena saya pun belajar dari YouTube ini. Saya harus belajar dari YouTube, tengok di YouTube, kurang lebihnya ya saya tambah-tambah sendiri sesuai dengan pengalaman yang di lapangan ini. Dan ini insya Allah. Berarti begitu Bang ya? Siap. Sukses terus. Amin. Terima kasih Bang. Oke. Baik sahabat Walhi, Bapak Ucu Sekarto merupakan salah satu contoh masyarakat yang mau turut andil dalam perkembangan perekonomian di desanya. Dengan salah satunya mengembangkan pohon aren yang untuk dapat menjadi solusi selain untuk menambah perekonomian masyarakat, juga dapat menjaga lingkungan hidup. Sahabat Walhi, mari kita terus jaga kelangsungan lingkungan hidup kita dan tanpa melupakan mengembangkan perekonomian masyarakat yang unggul dan serta berkelanjutan. Salam adil dan lestari.